Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama, kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita bawa setiap persembahan yang terbaik buat Tuhan malam ini. Biar Tuhan disenangkan, biar kita boleh membangun mezbah yang besar dan Tuhan bertahta di atasnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat tuntunan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat perkenanan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi sampai malam hari ini Tuhan terus menuntun langkah kami. Dan malam hari ini Tuhan kami mau menemui Engkau, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan yang indah. Biar kiranya Tuhan, Kau menjamah setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar Engkau terus mencurahkan setiap kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Naikkan mazmur-Mu, pujian-Mu, ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
Pimpin langkah setiap kami Tuhan. Langkahku setiap waktu. Oh Jesus, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan, pimpin langkah kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu, Yesus Tuhan. Memenuhi panggilan-Mu, Yesus. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu bagi Dia, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata. Oh Yesus, kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oh anugerah-Mu nyata, anugerah-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kami mengandalkan Engkau sepenuhnya, tangan-Mu bekerja menuntun kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pimpin setiap kami. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari dengan iman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, kami percaya tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Yes, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari lebih lagi dengan segenap hati-Mu. Oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dengan iman disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Yesus. Hati kami percaya, Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Mujizat-Mu tersedia bagi kami. Oh, yang menaruh harapan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. kami tetap percaya Tuhan. Apapun keadaan kami tetap percaya. Sepanjang kami hidup, kami berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan. Janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Oh. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, Ku berserah di dalam hanya di dalam kekuatan-Mu. hanya Kau segalanya bagiku. Kami mau katakan, Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, kami percaya Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Senantiasa Engkau pegang setiap hidupan kami sampai hari ini. Berserah Terima kasih, di dalam terima kasih Tuhan. Ku percaya. Dengan hati yang teguh kami mau katakan, kami senantiasa berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa satu-satunya tempat hati kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Oh, Engkau yang tidak pernah, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Hanya padamu Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dalam mengasihi Engkau. Sebab itu hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan
apapun situasimu, katakan pujian ini. Ku percaya Engkau Tuhan, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Satu kali lagi bersama, mari katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sebab Engkau yang menyediakan kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami Tuhan. Sebab itu hati kami percaya penuh. Oh, hanya padamu. Haleluya. Bapa akan mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di Mezbah Doa untuk kami boleh belajar firman Tuhan dan boleh bertumbuh bersama. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan agar kami boleh bertumbuh dalam iman, menjadi dewasa dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita mengucap syukur. Kita boleh terus berjumpa di Mezbah Doa sekalipun mungkin kita sedang dalam masalah, tetaplah berdoa sebab doa adalah kekuatan bagi setiap kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya, karena kesaksian akan meneguhkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Freddy dari Bandung. Saya mengenal channel Ibu dari pertengahan tahun 2021 dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, yaitu kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan. Di awal tahun 2020 saya mengalami sakit, yaitu nyeri di bagian ketiak sebelah kiri. Saya usaha dengan cara saya sendiri untuk mengobati, baik secara herbal karena saya takut ke dokter. Sembari saya juga minum ramuan alami sendiri. Saya juga tetap berdoa dan bahkan saya berpuasa. Jujur saya orangnya pemarah, arogan dan pendendam. Saya suka membalas dendam. Tetapi saya tetap juga mengambil jam doa dan saya juga tetap berpuasa sebelum saya mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Tapi tidak kunjung ada kesembuhan, bahkan semakin nyeri terus. Kadang hilang, kadang muncul. Nah, tepatnya awal tahun 2022 saya ditugaskan kantor ke kota Cirebon. Di sana saya tetap mendengar Mezbah Syukur dan Mezbah Doa. Saya sangat senang mendengar dan mengikuti channel Ibu karena Ibu selalu berbicara tentang pertobatan dan hidup yang benar. Selama saya di Cirebon, saya tetap mendengar firman Tuhan di channel Ibu setiap hari dan saya tetap ambil waktu untuk berpuasa setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Selama di Cirebon, satu persatu dosa saya mulai buang, ya. Saya introspeksi diri dan saya buang semua dosa-dosa. Saya menghadap kepada tahta kasih karunia Tuhan. Jadi saya tahu saya harus menjaga hidup dalam kekudusan dan saya harus hidup benar di dalam Kristus. Walaupun memang sangat sulit, Bu, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memampukan saya untuk terus bertumbuh dan membuang semua dosa-dosa saya. Saya juga meminta agar Roh Kudus mengambil alih dan berotoritas atas seluruh hidup saya. Amin, amin, amin ya. Tetapi saya juga belum mengalami jawaban karena sakit saya masih terasa nyeri. Akhirnya saya konsultasi ke dokter, ya, pakai aplikasi online dan saya dikirimi obat.
Nyeri dan bengkaknya hilang sementara. Tetapi saat obat habis kembali nyeri dan bengkak lagi. Dan akhirnya tepat di bulan Maret 2022 saya kena COVID. Dan dari hasil PCR, ya waktu itu saya mau terbang ke Riau untuk berkunjung ke keluarga. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyembuhkan saya dari COVID, tapi nyeri di ketiak saya masih tetap ada. Pada bulan Juni 2022 saya ditugaskan kantor ke Jakarta dan awalnya saya sebelum di Cirebon, saya dari Pekanbaru, tepatnya di Kota Duri. Di Jakarta nyeri pun itu tetap datang. Dengan tuntunan Roh Kudus saya buang semua dosa-dosa saya yang dulu. Tuhan ingatkan saya pemarah, pendendam, saya tukang pembalas dendam, sakit hati dan dosa yang lain juga saya buang. Saya terus introspeksi diri dan memperbaiki diri agar Tuhan boleh berkenan kepada saya. Puncaknya akhirnya saya mengalami sakit dan nyeri yang begitu luar biasa 3 hari berturut-turut. Pada hari yang pertama nyeri itu luar biasa, saya tidak bisa tidur. Lalu saya berdoa, saya menyanyi dan saya menyembah Tuhan dari jam 2 pagi. Saya memohon belas kasihan Tuhan serta Tuhan Yesus dan serta saya mengatakan kalau saya takut ke dokter, Tuhan tolong berikan aku petunjuk-Mu untuk menyembuhkan penyakit saya ini. Hari itu saya dilawat oleh Roh Kudus dan tidak terasa sudah jam 4 subuh saya berdoa. Dan nyeri itu pun reda. Selama saya bekerja nyeri itu tetap muncul, tapi mulai jarang. Setelah saya pulang, saya mandi, nyeri itu pun muncul. Dan saya tidak bisa tidur lagi. Lalu saya memuji, menyanyi, menyembah Tuhan dan berdoa. Saya dilawat Roh Kudus sampai jam 4 subuh. Dan saya tidur sebentar, dalam tidur saya Tuhan tuh menunjukkan beberapa ramuan alami yang saya konsumsi rutin. Lalu saya bangun mandi dan bekerja. Selama bekerja nyeri itu pun masih tetap ada. Tapi sudah mulai jarang dan bengkak di ketiak saya juga masih tetap ada. Pulang kerja, mandi, istirahat, nyeri pun itu kumat lagi. Lalu saya berdoa lagi jam 2 subuh. Ya, tetap saya menyanyi, menyembah dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dalam doa saya katakan jika memang Tuhan beri petunjuk, saya memohon Tuhan menyatakan. Singkat cerita pulang kerja saya membeli beberapa herbal di supermarket lalu saya olah. Dan saya minum secara rutin dan saya juga tetap berdoa. Saya percaya di dalam kekudusan Tuhan sanggup melawat. Terpujilah Tuhan Yesus, awalnya bengkak itu seperti ada bentuknya bulat-bulat di ketiak saya. Lalu berangsur-angsur menjadi kecil dan nyerinya juga hilang. Kemudian saya ditugaskan ke Bandung, puji Tuhan bengkak dan nyerinya tinggal sedikit lagi. Saya tekan dan hilang, Tuhan Yesus baik. Saya percaya Tuhan Yesus menuntaskan 100%. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Saya bersyukur ya, biarlah ibu tetap memberitakan firman yang murni. Dan inilah salah satu nasar yang saya bilang kepada Tuhan Yesus bahwa kalau Tuhan menyembuhkan, saya akan bersaksi di mezbah doa. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 puji Tuhan ya saudara. Tuhan itu luar biasa ya, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita pengalaman demi pengalaman. Ya, dan apa yang Tuhan lakukan itu sungguh-sungguh ya memberikan satu kekuatan. Ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan itu Tuhan yang sanggup untuk merubahkan hidup kita ya kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan saudara ya. Terima kasih buat kesaksiannya ya, jika
Pak Freddy berkenan satu saat bisa hadir di Jakarta untuk bersaksi ya. Dan kita percaya saudara ya bahwa apa yang Tuhan buat itu harus kita ceritakan. Segala kebaikan, segala pertolongan yang dahsyat harus kita ceritakan kepada banyak orang supaya banyak orang mengalami berkat Tuhan. Luar biasa, satu hal yang saya tangkap bagaimana Freddy berusaha untuk hidup dalam kekudusan, membuang semua dosa dan berusaha untuk meminta Tuhan mampukan agar dia sungguh-sungguh berjalan dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa dan kita semua diberkati Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, sudah sampai di Ulangan 11. Ayat yang ke-8, judulnya ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah ini cocok ya dengan kesaksian yang kita dengar malam ini. Ayat yang ke-8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, kita melihat di sini Tuhan berkata kepada bangsa itu, jika kamu berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki negeri itu dan keadaan mereka baik. Tuhan berkata bahwa mereka akan masuk ke satu negeri yang sangat berbeda dengan Mesir. Ini negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, air yang banyak, hujan yang banyak, saudara dikatakan. Ya, dan dikatakan sebanyaknya hujan yang turun demikianlah negeri itu menyimpan air karena mata Tuhan Allahmu yang mengawasinya dari awal sampai ke akhir tahun. Ya, bayangkan Tuhan yang mengawasi. Ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Saudara, kita tahu di sana itu negeri yang susah sekali hujan, saudara ya. Tapi di sini Tuhan berjanji kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah, ketetapan dan aturan Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan berkata Dia berjanji akan memberikan hujan atas tanah itu, hujan awal dan hujan akhir, sehingga tanah itu tidak akan kekurangan air dan akan menghasilkan gandum, anggur, minyak, saudara. Ayat 15, dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, ingat semua di hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali. Dia bisa memberikan hujan, artinya apa? Dia juga yang memberikan berkat. Karena itu jangan engkau kejar berkatnya tapi kejar Tuhannya. Jangan engkau kejar uang tapi kejar Tuhan yang adalah sumber berkat yang dapat memberikan ya segala kelimpahan seperti bangsa Israel diberkati Tuhan. Ya, Dia juga memberikan rumput bagi ternak-ternak dikatakan. Ayat 16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jikalau demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Hati-hati, Tuhan bilang, jangan melenceng ke kanan atau ke kiri supaya Tuhan tidak menghentikan hujan. Ya, Tuhan akan memusnahkan bahkan cepat atau lambat. Saudara, ingat sekali lagi, mentaati Tuhan mendatangkan berkat di hidup kita. Ya, tetapi kalau kamu harus
menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau tidur Dikatakan di sana apabila engkau bangun, apabila engkau berbaring, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi Tuhan yang sudah berjanji dan dia juga akan menepati janjinya, tapi harus kita taat supaya Tuhan mencurahkan berkat. Ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu, kata Tuhan. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara mereka, bahkan tempat di mana mereka injak itu akan menjadi milik mereka. Bahkan tidak ada musuh yang dapat bertahan melawan mereka. Bayangkan kalau Tuhan menyertai kita dan kita taat kepada firman-Nya, saudara, luar biasa. Ayat yang ke-26, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ayat yang ke-29, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberang sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudara, kita lihat di sana, saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, bahkan Dia memberikan kita pilihan berkat atau kutuk. Kalau kita memilih untuk hidup setia, maka berkat akan kita alami. Selanjutnya kalau kita memilih hidup berdosa, kutuklah yang akan kita alami. Baik, kita akan lanjutkan besok, saudara, dan mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepadamu dalam masalah-masalah ikatan-ikatan dosa. Tuhan, lepaskan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, narkoba, film porno yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Lepaskan dan berkati. Dan juga memberkati siapa mereka yang ada masalah keuangan, Tuhan turut bekerja, hutang piutang, Tuhan Engkau berikan kemampuan untuk kami boleh menyelesaikan semuanya. Ketika kami bertobat, Tuhan turut bekerja. Berkati juga setiap Tuhan orang-orang yang terikat dengan amarah, kepahitan, intimidasi iblis, Engkau lepaskan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, shalom atas Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, lautnya, diberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet
kabinet TNI Polri dan juga lembaga-lembaga negara, Tuhan memberkati. Ampuni bangsa kami, berkati bangsa ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, untuk terus setia mencari Tuhan dan pemulihan demi pemulihan terjadi. Mari kita buka hati dan tangan kita malam ini saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Shalom dan Immanuel.